Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, kali ini kita akan buat konten untuk mempersiapkan CPNS atau SKD di tahun 2025. Karena ada angin segar nih dari pemerintah yang mengatakan bahwa tahun 2025 akan dibuka lagi kesempatan besar buat teman-teman semuanya untuk mendaftar CPNS di tahun 2025 ini. Jadi sebaiknya kita mempersiapkan jauh-jauh hari teman-teman supaya teman-teman nantinya bisa menjawab soal dan mendapatkan nilai di SKD 450 lebih ya teman-teman. Oleh karena itu, saksikan video ini sampai selesai di mana pertama saya akan menjelaskan dulu gimana strategi belajarnya dan juga yang kedua kita akan belajar soal tes karakteristik pribadi. Soal-soal yang di sini adalah soal-soal HOTS nih. Jadi teman-teman gak akan nyesel untuk belajar bareng di cuitan dosen. Oke, kalau gitu sekarang izinkan saya untuk share screen. Teman-teman semuanya, bagi yang udah ikut di CPNS 2024, pastinya akan tahu bahwa soal-soal di tahun 2024 itu hot banget dan susah, antar opsinya tuh hampir mirip dan kita harus dibekali dengan konsep dan juga kita harus banyak latihan soal. Jadi kalau teman-teman banyak latihan soal, teman-teman pastinya akan mudah juga untuk menjawabnya. Oke, sebelum kita belajar soal tes karakteristik pribadi, nanti saya juga akan bikin konten-konten lainnya seputar CPNS ya, soal-soal TWK dan lain sebagainya. Oke, jadi yang pertama kita akan belajar dulu untuk teman-teman yang baru pertama kali bakal ikut CPNS di tahun 2025. Pastinya teman-teman harus tahu dulu nih konsep tes CPNS tuh kayak gimana sih? Terutama bagi teman-teman yang baru pertama kali atau baru tahun 2025 ini akan lulus ya. Oke, jadi yang pertama teman-teman nantinya kalau ingin pilih formasi CPNS ada dua pilihan yang bikin galau. Yang pertama adalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah ya. Nah, kalau pemerintah daerah itu pasti akan dibuka mulai dari provinsi, kabupaten, ataupun kota. Di sini ada provinsi, ada kabupaten, dan juga ada kota. Nah, itu lingkupnya adalah di pemerintah daerah. Kalau teman-teman pilih formasi di daerah. Kemudian, kalau misalnya teman-teman pilih di pemerintah pusat, itu biasanya adalah di kementerian-kementerian ya, ataupun di badan, di mana ini langsung kita pilih berdasarkan formasi pusat. Jadi kita tidak diatur oleh daerah. Itu ada pilihan dari teman-teman nih, pengen jadi jaksa, pengen jadi dosen, nah itu di bawah lingkup pemerintah pusat. Jadi ada dua pilihan yang kadang bikin galau. Nah, yang pertama, teman-teman pasti harus menyesuaikan kesesuaian dengan kualifikasi pendidikan. Nanti harus disesuaikan, ada nggak ya formasi di pemerintah daerah dan ada nggak ya formasi di pemerintah pusat. Misalnya, teman-teman lulusan S2 ilmu politik. Nah, teman-teman nanti harus cari tahu dulu nih, kira-kira di mana saja formasi yang dibuka. Apakah di pemerintah daerah? Biasanya pemerintah daerah itu kebanyakan S1 ya, teman-teman. Kalau untuk S2, seperti di BRIN, dosen, Widya Iswara, itu biasanya di pemerintah pusat. Ya, jadi itu tergantung dari kualifikasi pendidikan teman-teman. Yang kedua, analisis tingkat persaingan. Teman-teman, kalau ingin daftar di tahun 2025, jangan ragu untuk mendownload pengumuman-pengumuman di tahun 2024. Jadi teman-teman cek nih, kira-kira, oh ternyata banyak banget ya saingan yang daftar di formasi tertentu yang ingin teman-teman tuju. Nah, ternyata di formasi ini tuh sedikit yang daftar. Nah, ini jadi bisa jadi pertimbangan oleh teman-teman. Jadi, walaupun teman-teman daftar di 2025, tidak ada salahnya untuk mendownload hasil pengumuman di instansi yang teman-teman tuju di tahun 2024. Kemudian harus tahu tugas dan fungsi formasi ya. Artinya teman-teman harus milih formasi yang teman-teman tuh juga tertarik untuk menjalankannya. Misalnya teman-teman pengen jadi dosen, berarti otomatis karena suka ngajar,
karena suka pengabdian, karena suka riset, jadi sesuai dengan teman-teman. Tapi kalau teman-teman suka mengerjakan hal-hal administratif banget, dan gak suka ngomong di depan umum, nah berarti formasinya juga harus disesuaikan. Tapi tetap ya, namanya ASN harus punya banyak skill ataupun kompetensi yang dimiliki. Kemudian, pertimbangkan lokasi penempatan. Jadi, teman-teman harus mempertimbangkan latar belakang teman-teman. Apakah pengen pilih lokasi yang jauh? Nggak ada masalah. Tapi kalau sudah berkeluarga juga harus dipikirkan ya. Jangan sampai teman-teman keterima, tapi nanti teman-teman tidak ambil formasi tersebut. Jadi, harus dipikirkan lokasi penempatan yang disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing. Kemudian, kenali potensi pengembangan karir. Kira-kira misalnya teman-teman kalau pengen jadi dosen bakal jadi sampai profesor nih. Jadi teman-teman merasa bahwa ini pengembangan karirnya oke. Atau misalnya teman-teman pengen kerja di misalnya di biro gitu ya, bakal pengen jadi kepala biro, pengen jadi eselon 2 gitu. Nah, itu silakan untuk teman-teman sesuaikan. Kemudian, jangan malas untuk membaca informasi resmi. Jadi, informasi resmi di tahun 2024, itu teman-teman baca-baca aja dan teman-teman jadikan pertimbangan untuk nantinya daftar di tahun 2025. Selanjutnya, gunakan fasilitas simulasi atau analisis data CPNS. Nah, jadi biasanya akan ada informasi gitu ya teman-teman, kira-kira formasi mana yang paling banyak didaftar, kemudian teman-teman juga maksudnya fasilitas simulasi ini tuh juga berkaitan dengan kayak teman-teman belajar untuk coba try out gitu ya. Dan juga analisis data. Analisis data tuh biasanya pemerintah akan menyampaikan berapa jumlah formasi yang dibuka setiap tahunnya. Itu nanti akan ada. Kemudian berapa gajinya juga yang nomor terakhir itu prioritas pribadi kayak passion, gaji, lokasi, peluang. Itu pemerintah pasti akan mengumumkan setiap formasi itu gajinya berapa. Jadi itu bisa jadi pertimbangan dari teman-teman, terutama disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing. Itu tips yang pertama, teman-teman. Yang kedua, cari informasi tentang tahapan seleksi PNS. Nih, saya kasih tahu ya, teman-teman. Kalau SKD CPNS itu ada 3 komponen yang akan dinilai bagi teman-teman yang baru daftar di tahun 2025 nih wajib tahu ya. Yang pertama adalah TWK. TWK itu adalah tes wawasan kebangsaan. Jadi terdiri dari 30 soal. Kalau TIU, tes intelijensia umum, itu kayak tes matematika dasar, itu terdiri dari 35 dan yang paling banyak adalah tes karakteristik pribadi. Tes karakteristik pribadi ini termasuk soal yang tahun 2024 tuh antar opsi tuh sangat mirip teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa berjuang dan semangat untuk mempersiapkan di tahun 2025. Kemudian, jadi ada 2 jenis tes. Yang pertama SKD dan SKB. Kalau teman-teman sudah lolos SKD, baru bisa teman-teman melaju ke SKB. Jadi, SKD adalah kunci ya sebelum teman-teman melaju ke tahapan berikutnya. Oke, kita akan belajar tes wawasan kebangsaan ya. Jadi ini masih seputar kisi-kisinya aja. Nanti di video berikutnya baru kita latihan soal. Nah, untuk tes di wawasan kebangsaan itu kebanyakan adalah soal-soal penalaran ya, teman-teman. Ada pun soal menghafal, saya ingat tapi itu sangat sedikit ya. Dari 30 mungkin soal hafalnya cuma 3 atau 4 aja. Nah, apa aja yang dinilai? Yang pertama adalah seputar nasionalisme. Jadi nasionalisme adalah gimana caranya mewujudkan kepentingan nasional dan cita-cita untuk mencapai tujuan atau mempertahankan identitas nasional. Nanti kita akan pelajari contoh-contoh soalnya teman-teman ya. Hari ini kita belajar kisi-kisinya dulu sama latihan untuk TKP. Yang berikut integritas. Integritas telah mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen. Jadi intinya adalah untuk menghindari kita dari perbuatan korupsi ya. Kemudian bela negara. Tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa. Karena yang dicari adalah ASN yang memahami negaranya sendiri gitu ya teman-teman. Kemudian pilar negara. Pilar negara adalah bagaimana membentuk karakter positif. Jadi ada
4 pilar bela negara kan teman-teman. Yang pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi harus lengkap ya penyebutannya. Kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Nah, ini akan dinilai berdasarkan pada situasi tertentu di mana soalnya sangat penalaran. Tapi kalau teman-teman sering berlatih, teman-teman akan dapat nilai TWK yang sangat baik. Karena pengalaman saya mendapatkan poin cukup tinggi di wawasan kebangsaan karena berlatih soal itu hampir tiap hari. Ada juga bahasa negara, yaitu tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi dia seputar pertanyaan-pertanyaan pembacaan teks, kemudian misalnya tanda baca dan sebagainya atau nyari ide pokok gitu ya di wawasan bahasa negara. Itu dia untuk tes wawasan kebangsaan. Tadi ada berapa soal, teman-teman? Ada 30 soal. Kemudian ada tes intelijensia umum. Nah, tes intelijensia umum ini bertujuan untuk melihat kemampuan pengetahuan. Yang pertama, kemampuan verbal, kayak analogi, silogisme, analitis. Kemudian kemampuan numerik. Ada juga deret angka, kuantitatif. Kayaknya kalau teman-teman udah biasa tes-tes, hampir sama sih ya, kayak tes mau masuk perguruan tinggi teman-teman. Tapi ini soalnya lebih susah ya. Kemudian figural. Figural, teman-teman nanti akan dikasih analogi, ketidaksamaan, serial. Di situ teman-teman harus mencari jawaban yang pas. Dan nanti kita latihan soal ya, teman-teman. Oke, yang berikut adalah TKP, tes karakteristik pribadi. Teman-teman, sebagai seorang ASN, mereka pasti akan mencari seseorang yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, ada beberapa komponen atau jenis tes yang digunakan atau kisi-kisi. Yang pertama adalah pelayanan publik. Jadi adalah mampu menampilkan perilaku ramah. Ya, jadi nanti di sini itu semuanya akan ada ilustrasi soal di mana ingin menguji apakah teman-teman tipe orang yang dalam memberikan pelayanan itu orang yang ramah atau tidak. Kemudian apakah menjamin pada kepuasan pelanggan atau tidak. Kayak jejaring kerja. Jadi teman-teman harus bekerja sama dengan tim dibanding bekerja sama secara individu ya. Kemudian mampu berkolaborasi ya. Jadi sekarang itu kita nggak boleh bekerja sendiri, tapi harus juga bersama-sama berkolaborasi bersama departemen lain, bersama instansi lain, atau bersama swasta, bersama dengan lembaga-lembaga lainnya. Kemudian ada sosial budaya. Nah, sosial budaya ini adalah tujuan mampu beradaptasi teman-teman di lingkungan baru, rumah baru, kantor baru, kemudian atasan kita baru, kita itu harus bisa menyesuaikan diri dengan baik ya. Jadi, karena Indonesia itu dikenal dengan beragam agama, suku, budaya, makanya pengen banget nyari kandidat yang mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan cepat. Selanjutnya ada juga soal teknologi informasi dan komunikasi. Nah, tujuannya adalah memanfaatkan teknologi, jadi gimana caranya ada teknologi itu pekerjaan kita lebih mudah. Kemudian profesionalisme. Profesionalisme itu adalah bekerja sesuai dengan job desk kita dan kita juga mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan jabatan ya. Jadi misalnya teman-teman itu bekerja sebagai seorang kasir misalnya ya teman-teman gimana caranya harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan baik. Jadi melaksanakan tugas utama terlebih dahulu ya. Jangan sampai teman-teman menjadikan tugas sampingan sebagai tugas pokok. Kemudian sebagai seorang ASN juga harus membantu pemerintah Indonesia untuk mencegah maraknya tindakan radikalisme. Nah, tindakan radikalisme ini adalah bertujuan untuk menjaring informasi kita ya, kemudian kecenderungan bersikap, bertindak dan juga menanggapi stimulus berbagai situasi. Jadi nanti situasinya yang ditanyakan tuh seputar bagaimana kita bisa mencegah radikalisme dan juga bagaimana respon kita terhadap situasi yang memang berpotensi terjadi tindakan radikalisme. Nah, itu dia teman-teman. Teman-teman harus menguasai kisi-kisinya. Kemudian yang berikut ada tahapan SKB. Jadi, ada dua tipe dari SKB. Tidak semua instansi itu sama seleksinya. Jadi, kalau untuk SKD memang sama, tapi kalau untuk SKB beda-beda, teman-teman ya.
Jadi kalau misalnya dosen ada non CAT-nya, jadi ada wawancara, ada micro teaching ya. Kemudian ada juga instansi lain yang tahapan SKB-nya tuh cuma berbasis komputer aja. Nah, banyak juga yang tidak pengen ada wawancaranya karena bisa jadi ini tuh sangat subjektif, tapi sangat tergantung dari teman-teman. Selama teman-teman bisa menunjukkan potensi teman-teman, saya yakin tes apapun itu pasti akan teman-teman bisa taklukkan. Kemudian latihan menggunakan tryout agar mengetahui kelebihan. Jadi teman-teman untuk belajar TIU, TWK, TKP itu ataupun CAT di SKB itu memang sangat penting untuk belajar latihan tryout ya. Karena tanpa latihan tryout itu susah banget untuk bisa menyesuaikan. Kemudian buat jadwal belajar, teman-teman harus prioritasin soal-soal yang sulit. Jadi misalnya yang sulit itu teman-teman belajar selama 2 jam per hari, ataupun kalau misalnya teman-teman ngerasa mudah, itu teman-teman bisa belajar sekitar setengah jam per hari untuk tes gitu ya. Jadi usahakan belajar dari sekarang, karena kalau belajar hamin 1 minggu itu kurang maksimal teman-teman. Oke, yang berikutnya latihan manajemen waktu. Dalam ujian, setiap soal itu punya batas waktu, teman-teman ya. Jadi usahakan harus menggunakan waktu dengan maksimal. Kemudian, kalau soalnya dirasa sulit, silahkan untuk skip dulu dan lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, gunakan teknik belajar efektif. Kayak soal-soal TWK itu kan kayak bela negara, UUD 1945, butir-butir Pancasila itu kan banyak. Teman-teman seperti membuat mind mapping gitu ya untuk mempermudah teman-teman mempelajarinya. Kemudian diskusi kelompok bergabung di komunitas belajar CPNS untuk belajar tips dan juga pembahasan soal. Nah, ini ada sedikit tips ya untuk belajar. Jadi teman-teman bisa belajar 25 menit fokus, 5 menit digunakan untuk istirahat, dan seperti itu dilakukan setiap hari ya, teman-teman. Oke, gitu dia untuk tips secara umumnya. Kenapa saya memberikan ini dulu di awal? Karena tidak semua yang sudah memiliki pengalaman tes CPNS. Ada yang baru mau mendaftar di tahun 2025. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat teman-teman dan menjadi pertimbangan formasi apa yang paling tepat dan cocok untuk teman-teman pilih di tahun 2025. Oke, kita sekarang belajar soal TKP. Apa TKP tadi teman-teman? Ya, jadi TKP adalah tes karakteristik pribadi untuk menguji kira-kira teman-teman itu memiliki kriteria sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia atau tidak. Oke, kita belajar untuk TKP. Jadi TKP itu selalu ada petunjuk soalnya di atas. Jadi misalnya soalnya berkaitan dengan pelayanan publik, berarti di kisi-kisinya di atas ada sebelah kiri pelayanan publik, atau anti radikalisme juga ada teman-teman ya. Jadi jangan khawatir kalau TKP itu ada petunjuk soalnya. Kemudian soal itu selalu menunjukkan situasi dilematis ya. Jadi misalnya berdasarkan pelayanan publik ada kasus atau isu yang disampaikan dalam soal. Kemudian ternyata di tahun 2024 itu soalnya gampang sih ya. Maksudnya kita bisa memahami dengan benar gitu, dengan baik. Tapi untuk opsi-opsinya itu mirip-mirip banget ya. Nah, jadi gimana tipsnya? Nanti kita belajar. Nonton videonya sampai selesai. Kemudian pilih jawaban yang memang sesuai dengan kisi-kisi atau kata kunci yang udah saya berikan tadi. Dan usahakan pilih yang menunjukkan sikap action nyata gitu ya, ataupun ada tindakan. Jadi bukan hanya sekedar ancang-ancang rencana gitu ya. Jadi pilih yang ada actionnya, itu pasti poinnya lebih besar. Oke, kita belajar yuk. Ada 6 soal nih teman-teman. Teman-teman jawab dulu, nanti bisa di post dulu, kemudian nanti akan kita diskusikan. Oke, pelayanan publik. Tadi kata kuncinya apa teman-teman pelayanan publik? Ya, harus bersikap ramah, kemudian harus berorientasi pada pelanggan atau kepada masyarakat. Kantor Anda baru saja menerima
survei kepuasan pelanggan yang menunjukkan bahwa keluhan tentang pelayanan yang tidak memuaskan. Sebagai kepala kantor, Anda harus mengambil langkah yang tepat untuk meningkatkan pelayanan dan menanggapi keluhan tersebut. Maka, jika Anda sebagai kepala kantor, Anda akan, nah teman-teman, di sini itu kan kita harus tahu dulu nih fokusnya. Sebagai siapa? Sebagai kepala kantor. Berarti tindakannya harus sebagai kepala kantor ya. Jadi jangan sampai kita pilih opsi yang tindakannya itu hanya untuk ataupun hanya mewakili dari bukan kepala kantor ya, tapi pegawai biasa. A. Mencoba menerima kritik dengan sikap terbuka, mendengarkan masukan pelanggan, dan menggunakan keluhan tersebut untuk perbaikan pelayanan. Nah, teman-teman, lihat deh opsinya. Itu mirip-mirip banget. Kalau teman-teman nggak latihan atau teman-teman baru tes pertama kali, itu pasti nggak tahu triknya ya. Makanya teman-teman harus ikuti video-video saya supaya teman-teman nantinya bisa mempelajarinya dengan maksimal. Oke, bagus. Dia mencoba menerima kritik dengan sikap terbuka ya. Dia mendengarkan dan dia juga menjadikan ini untuk perbaikan pelayanan. Oke, yang B, berusaha mempelajari rincian hasil survei dengan menganalisis data secara mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan pelayanan. Nah, ingat kalau ini itu cenderung belum menunjukkan tindakan yang maksimal gitu ya teman-teman. Kita lihat kalau yang C, sigap melaksanakan langkah-langkah perbaikan berdasarkan hasil survei seperti mengubah sistem pelayanan dan memberikan pelatihan kepada staf. Nah, kira-kira mana nih teman-teman? D. Mengajak rekan kerja untuk bersama-sama menyusun rencana strategis dan melaksanakan langkah-langkah konkret guna meningkatkan kualitas pelayanan. Mengajak saja apakah cukup teman-teman? Memang sih ini masuk ke kategori tadi bekerja secara tim ya. Kita skip dulu. E. Menyusun sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan kualitas pelayanan terus meningkat sesuai kebutuhan pelanggan. Oke, teman-teman, kita lihat nih. Jadi, kalau di TKP itu, saya kasih tahu dulu ya di awal. Jadi, ada poin 1 sampai 5. Jadi, tidak ada yang benar salah kayak TWK dan TIU. Nah, TKP ini, kalau poin 1 paling rendah, kalau poin 5 paling tinggi. Jadi, kita berusaha untuk gimana caranya mencari poin 5. Nggak, teman-teman, tadi itu salah satunya kisi-kisinya itu adalah gimana caranya harus menunjukkan sikap nyata gitu ya terhadap perbaikannya. Nah, lihat sigap melaksanakan langkah-langkah perbaikan berdasarkan hasil survei seperti mengubah sistem pelayanan dan memberikan pelatihan. Jadi, tidak cukup aja kita mengubah sistem pelayanan, tapi meningkatkan kompetensi itu adalah salah satu bentuk orientasi terhadap pelanggan. Nah, jadi opsi C itu poinnya 5. Kita lihat. Oke, kenapa yang B ini 4 dan yang 3 ini A, kemudian yang 2 itu D, kemudian yang terakhir itu E. Nah, kita lihat dulu yang 4. Berusaha mempelajari rincian hasil survei dengan menganalisis data secara mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan pelayanan. Nah, jadi untuk memperbaiki Oke, teman-teman di sini di catatan saya yang 4 itu A ya, baru kemudian B itu 3. Jadi harus menerima kritik, kemudian mendengarkan dan juga menggunakan keluhan untuk perbaikan. Jadi ada proses perbaikan pelayanan. Jadi ini 4 ya. Kemudian yang B itu adalah 3. Karena ada upaya untuk bagaimana memaksimalkan hasil survei. Kemudian baru yang D, mengajak, karena ini dia sudah sebagai kepala kantor ya, otomatis dia punya tugas
untuk menanggapi hasil survei dan rincian ini secara mendalam dan dia harus bisa mengidentifikasi mana permasalahannya. Itu yang paling utama sebenarnya. Baru kemudian tindakan selanjutnya bisa mengajak rekan-rekan untuk menyusun rencana strategis. Jadi rencana strategis ini belum bisa disusun apabila belum mengetahui apa permasalahan utama ataupun hasil survei yang disampaikan oleh si pelanggan. Kalau yang menyusun sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan kualitas pelayanan terus meningkat. Nah, tapi ini tidak melihat konteks soal. Jadi sangat disesuaikan. Konteks soal itu kan ada hasil survei tidak puas. Nah, dari situ harus direspon dulu teman-teman dengan cara apa? Sigap, ya kan? Sigap melakukan langkah-langkah perbaikan berdasarkan apa hasil survei gitu ya. Terus juga kenapa ini poinnya 5? Karena dia ada pelatihan kepada staff. Jadi ada upaya peningkatan perbaikan untuk orientasinya adalah kepada pelanggan. Nah, kayak gitu contoh soalnya teman-teman ya. Jadi sangat hot. Kalau kita nggak pahami dengan maksimal tuh antara poin 4, 5, 3 itu agak-agak mirip. Oke, lanjut sosial budaya. Silahkan untuk di-pause dulu. Kemudian teman-teman coba jawab A, B, C, D, atau E. Baru kemudian kita latihan soal. Oke, sudah teman-teman? Ya, setiap pagi sosial budaya ingat apa teman-teman? Upaya untuk bisa menyesuaikan diri ya. Setiap pagi sering ada penjual jajanan pasar datang ke kantor. Beliau ternyata merupakan pensiunan dari kantor Anda yang memilih untuk berjualan karena kondisi ekonomi yang mendesak. Anda hampir tidak pernah membeli karena selalu membawa bekal ke kantor. Beliau datang kembali sore hari dan mengatakan bahwa jajanannya belum habis. Maka Anda akan, nah jadi ini apa teman-teman kita lihat. A. Membeli beberapa jajanan karena merasa beliau pantang menyerah. B. Terpaksa membelinya karena kasihan. Enggak ya teman-teman. Tidak menunjukkan sikap sosial nih ya. Yang B. Mencoba membelinya untuk kali ini saja. Boleh sih. Kita keep dulu. Meminta maaf dan memintanya untuk datang saja esok hari. Ingat dalam konteks soal, beliau sudah datang di sore hari ya. Membeli jajanan tersebut lalu bisa saya berikan kepada orang lain. Nah, teman-teman, A, C, E itu hampir mirip-mirip kan? Nah, jadi kenapa jawabannya A? Karena ini menunjukkan sikap tadi sesuai dengan konteks soal, di mana dia sudah datang di sore hari. Nah, teman-teman, artinya teman-teman itu membeli jajanannya karena merasa beliau itu pantang menyerah gitu ya. Kemudian kalau mencoba membelinya untuk kali ini saja, enggak sih ya teman-teman, karena kan kita bisa beli jajanannya lagi sebenarnya ya, karena upaya untuk membantu orang lain. Kemudian jadi yang 4 itu yang E ya, membeli jajanan tersebut lalu bisa saya berikan kepada orang lain. Jadi tapi tujuan utamanya adalah eh, teman-teman melihat pantang menyerahnya tadi. Jadi ada upaya untuk penyesuaian, upaya untuk memiliki jiwa sosial gitu ya di dalam lingkungan kerja. Salah satunya karena tadi dia belum jajanannya belum habis. Itu ya teman-teman. Kita lihat soal yang berikutnya profesionalisme. Jadi profesionalisme adalah gimana caranya kita bekerja sesuai dengan sesuai dengan apa teman-teman tugas jabatan dan fungsi kita gitu ya. Oke, Delia merupakan panitia penyelenggara pemungutan suara pemilihan kepala daerah di tempat tinggalnya. Malam sebelum pemungutan suara dimulai, sejumlah tim sukses datang ke perumahan warga dengan melakukan serangan fajar berupa memberikan sembako dan sejumlah uang tunai. Sikap Delia mengetahui hal tersebut adalah, nah Delia ini sebagai panitia penyelenggara pemungutan suara ya teman-teman. Kita lihat, biasa saja karena semua kembali ke masyarakat yang sadar. Nah nggak boleh ya teman-teman, artinya kita itu sebagai panitia penyelenggara pemungutan suara. Nah, jadi ketika kita melihat ada serangan fajar, kita juga harus menunjukkan sikap di mana kita itu aware gitu ya terhadap situasi di mana kita juga pengen penyelenggaraan pemilihan umum itu berjalan dengan adil, dengan terbuka dan tidak ada permasalahan seperti serangan fajar.
Nah, melaporkan kepada pengawas pemilu bagus juga, fokus mempersiapkan pelaksanaan pemungutan suara dengan yakin bahwa pengawas pemilu sudah mengetahui. Nah, ini bagus juga teman-teman mencatat setiap temuan pelanggaran proses pemilihan umum, bagus juga menghimbau kepada masyarakat untuk memilih sesuai dengan hati nurani dan menghindari money politik. Aduh, hampir-hampir mirip ya teman-teman. Nah, tapi kita harus lihat konteks soalnya. Dia tuh sebagai panitia penyelenggara pemungutan suara yang pastinya sudah punya job desk-nya sendiri gitu ya untuk melaksanakan atau melakukan proses pemungutan suara. Nah, oleh karena itu dia sebaiknya gimana teman-teman? Apakah dia membiarkan? Nggak mungkin ya. Eee, Sebaiknya apa? Berkaitan dengan profesionalisme berarti harus menjalankan sesuai dengan tupoksi. Jadi ini bukan tupoksi dia untuk, bisa menindaklanjuti ya, yang menindaklanjuti itu adalah si panitia pengawas pemilihan. Otomatis orientasi utamanya adalah sebaiknya dia melaporkan. Jadi dia tidak mengganggu tugas dia sebagai panitia penyelenggara pemungutan suara, tapi dia juga tidak acuh terhadap situasi. Dan yang berhak memang menyelesaikannya adalah panitia pengawas pemilihan. Berarti otomatis jawabannya adalah B ya, teman-teman. Oke, yang berikutnya adalah E, kemudian D, kemudian C ya. Jadi ini dampaknya lebih disesuaikan ya. Karena Delia ini sebagai panitia penyelenggara pemungutan suara ya. Jadi dia bukan sebagai panitia pengawas pemilihan. Jadi jangan sampai job desk-nya tuh jadi tumpang tindih. Jadi harus teman-teman tuh fokus. Oh ini sebagai apa dan dia itu punya tugasnya ngapain gitu ya. Jadi harus fokus. Oke, jejaring kerja. Silakan di-post dulu boleh. Kemudian nanti kita bisa diskusi bersama. Anda bersama rekan Anda merupakan CPNS yang baru saja diterima pada salah satu instansi. Anda memiliki kelemahan pada aspek public speaking dan sangat tidak percaya diri ketika berbicara di depan umum. Suatu saat, kepala kantor mengadakan rapat bersama seluruh karyawan dan meminta pendapat tentang rencana program kerjasama dengan perusahaan asing. Rekan Anda menyampaikan ide yang sangat diapresiasi oleh pimpinan, padahal ide tersebut merupakan ide yang sebelumnya Anda sampaikan ke rekan kerja Anda jauh sebelum rapat berlangsung. Maka sikap Anda adalah, ingat teman-teman, jadi kita jangan sampai melakukan suatu tindakan yang bisa menimbulkan the new problem gitu ya, atau masalah baru. Kita lihat yang A, melakukan protes pada saat rapat dan mengatakan bahwa ide tersebut bukan berasal dari ide teman Anda. Kemudian yang B, meminta penjelasan kepada rekan Anda di luar forum, mengapresiasi kepada rekan Anda karena telah mewakili Anda untuk menyampaikan ide, kemudian menjadi motivasi untuk menyampaikan ide kreatif lainnya kepada atasan dalam forum tersebut, mengadukan kepada atasan setelah rapat bahwa ide tersebut adalah ide Anda. Oke, teman-teman, kita lihat kenapa jawaban yang 5 ada di D, menjadi motivasi untuk menyampaikan ide kreatif lainnya kepada atasan dalam forum. Karena ini bukan suatu masalah yang berat banget gitu ya teman-teman, dan kita juga harus menjadikan situasi tersebut untuk kita itu ingin maju. Selain itu, kalau misalnya kita pilih yang boleh kita pilih yang C juga mengapresiasi, tapi kalau kita pilih yang misalnya kita A gitu ya, melakukan protes pada saat rapat dan mengatakan bahwa ide tersebut bukan berasal dari ide teman lain, maka ini tuh bisa menimbulkan masalah baru di forum. Jadi sebaiknya tidak dilakukan. Oke, kemudian jadi di sini itu namanya teman ya, karena memang kita tahu kita punya kelemahan, nggak bisa berbicara di depan umum, jadi kita mengapresiasi karena dia sudah mewakili ide kita. Itu artinya bekerja sama ya teman-teman dalam suatu jejaring kerja. Nah, tapi oh, D ya, maksudnya yang poin limanya ada di D ya teman-teman, menjadi motivasi untuk menyampaikan ide kreatif. Jadi kita ada rasa ingin maju, kemudian kita merasa kita itu harus bisa meningkatkan kreativitas kita gitu ya, meningkatkan kepercayaan diri juga. Jadi yang 5 ada di D, kemudian baru yang C itu ada di
tepat, baru yang meminta penjelasan pendekan Anda di luar forum tersebut. Ya, ini bisa menimbulkan konflik baru. Nah, agar tidak terjadi konflik berikutnya adalah kita menjadikan ini sebagai motivasi agar kita bisa menyampaikan ide kreatif lainnya secara langsung ya. Oke, teman-teman, lanjut berikutnya anti radikalisme. Pemerintah membuat keputusan untuk membubarkan beberapa organisasi yang aktivitasnya bertentangan dengan ideologi negara. Selain itu, seringkali organisasi tersebut mengganggu kenyamanan masyarakat. Menurut pendapat Anda tentang kebijakan tersebut adalah intinya, kalau ada situasi soal yang berkaitan dengan ada suatu kebijakan, maka kita sifatnya adalah harus mendukung dan mau untuk menjalankan kebijakan tersebut. Oke, tidak mengikuti organisasi yang telah dilarang oleh pemerintah bagus, menyetujui pembubaran karena organisasi tersebut cukup meresahkan, mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi keresahan dan mencari tahu ciri-ciri organisasi terlarang, kemudian yang dia mendukung pemerintah dalam memberantas gejolak yang meresahkan masyarakat, kemudian yang menghargai setiap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, teman-teman ingat tindakan nyata yang dilakukan itu pasti akan memberikan penilaian 5 dibandingkan tindakan yang hanya, sifatnya mendukung tapi tidak ada tindakan nyatanya ya. Jadi poin 5 ada di C, kemudian 4-nya itu ada di D, mendukung ya, mendukung, pemerintah berarti ada suatu action yang kita lakukan juga kan. Kalau yang A, itu poinnya 3, tidak mengikuti organisasi. Jadi tindakannya biasa aja ya teman-teman, tidak mengikuti, selesai gitu kan. Kemudian menghargai setiap kebijakan pemerintah, kemudian menyetujui. Ya, itu belum ada tindakan yang nyata yang dilakukan. Nah, itu adalah salah satu itu adalah 6 soal dari tes karakteristik pribadi. Nanti kita akan coba latihan-latihan soal juga untuk subtes lainnya. Teman-teman semuanya harus semangat untuk menyambut CPNS 2025 karena di tahun 2024 tuh formasinya sangat banyak. Jadi kami kita semua berharap kalau di tahun 2025 ini soal-soalnya juga banyak yang kita pelajari yang akan keluar nantinya. Selain itu formasinya juga banyak di tahun 2024, kita berharap di tahun 2025 juga formasinya banyak. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan juga ikuti Instagram Cuitan Dosen. Bagi teman-teman yang pengen latihan-latihan soal juga, misalnya soal-soal SKB, nanti juga bakal diupdate ya soal SKD itu bisa kunjungi di cuitandosen.com. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Semangat semuanya. Dan jangan pantang menyerah menyambut 2025 untuk seleksi CPNS. Terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.